tata boga. Ya. Jadi mata pelajarannya keterampilan pilihan tata boga. Semester mungkin bisa dilengkapi kelas 10 dalam kurung 10, 1 dalam kurung 1 gitu. Tahun ajaran, alokasi waktu. Ini untuk masa pandemi. Kalau untuk masa yang tidak pandemi, tidak 20 menit. Ya, mungkin bisa ditambahkan yang ini pertemuan keberapa gitu ya. Nah, oh sorry, nggak pakai pertemuan karena silabus nanti yang RPP ya. Dimulai dari KI. Nah, untuk penulisan, saya melihat tata tulisnya aja. Penulisan KD, untuk KD 3 dan 4, karena 3 dan 4 itu satu, jadi tidak perlu diberi tanda garis. Tidak perlu dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini sepertinya mengisyaratkan bahwa pembelajaran itu masing-masing. Ya, jadi 3 dan 4 ini disatukan, Bu Putri ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi 3.4, kemudian bawahnya 4.4. Materi pokok minuman IPK. IPK sudah betul penulisannya. Satu menyebutkan. Nah, untuk prosedur penyebutan urutan itu mungkin lebih tepat menjelaskan ya, atau seperti apa? Menjelaskan, menyiapkan, mempraktekkan. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk karakter. Nah, ini mohon diperhitungkan waktunya karena waktunya kan hanya 1 jam ya. 6 JP 6 kali 20 menit, kurang lebih 1 jam 20 menit. 120 menit, 2 jam gitu ya. Nah, dalam waktu 2 jam itu nilai karakter apa yang akan fokus untuk diamati. Memang nilai karakter itu banyak, tetapi dalam waktu yang sesingkat itu, bisakah untuk kita mengajarkan nilai karakter yang sebegini banyaknya? Mungkin cukup 1 atau 2. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya hari ini kita akan mengamati kemandiriannya. Misalnya tadi ketika membuat jus, kita akan mengamati karakternya dia, tanggung jawabnya gitu. Atau ketaatan pada orang tua, nilai sikapnya seperti apa, itu ada di sini, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, karena perhitungkan waktunya. Ini tidak salah, tapi menurut saya terlalu luas, nanti tidak sampai, tidak bisa terlaksana. Itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, lebih difokuskan pada pemberian atau memberikan kepercayaan kepada anak untuk melakukan sendiri. Tadi saya salut ya anak-anak yang siapa itu yang laki tadi itu sampai dengan ekspresi yang melongo begitu ya melihat ibunya sedang membuat jus. Nah, itu. Kemudian untuk penilaian. Penilaian ini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penulisannya begitu. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sikap dengan mengamati, pengetahuan dengan apa, lisan atau tertulis, kemudian penilaian keterampilan yang dinilai adalah unjuk kerja. Ya, unjuk kerja nanti menggunakan rubrik gitu. Nah, saya rasa itu untuk silabus ini dan seterusnya karena ini hanya untuk KD 3.4 saja. Saya rasa itu untuk sementara silabus. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke RPP? Atau lanjut? Ya, lanjut saja, Ibu. Boleh. Ya, lanjut. Kemudian untuk RPP ya. Oh, sebentar saya mati. Ini dimatikan dulu. Kita akan share RPP-nya. RPP Bu Putri ya. Untuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran,
Nama sekolah tadi C mohon tidak disingkat, semuanya baik tunarungu, tunagrahita, tunanetra gitu ya, tidak usah disingkat dengan A, B, C, D. Nah, pelajaran keterampilan juga keterampilan pilihan. Nah, kemudian untuk penulisan ini adalah identifikasi awal ya. Ini ada identifikasi awal. Jadi menurut saya nanti mohon masukan dari Pak Tony juga. Jadi untuk profil itu ini bisa ditulis lampiran, berupa lampiran kalau banyak, supaya tidak mengganggu esensi dari RPP itu sendiri. Ya, jadi kalau banyak seperti ini itu bisa dibuat lampiran. Tapi yang dituliskan di sini adalah kondisi awal peserta didik. Kondisi awal peserta didik itu seperti apa? Jadi kalau misalnya ini sama, mungkin ditulis sama saja. Jadi ditulis beberapa kalimat begitu. Misalnya Ananda, Nida, Namira, Maica, dan Amin dapat dapat mengikuti instruksi. Dapat apa? Begitu di sini. Dapat calistung. Kemudian masih membutuhkan apa dan seterusnya. Bantuan gitu dan sebagainya ya, profilnya. Jadi ini bukan profil 100% profil anak, tetapi ini kondisi awal anak di mana ketika kita akan melakukan pembelajaran pembuatan RPP itu berdasarkan kondisi awal anak. Nah, kondisi awal anak dari mana asalnya? Itu dari asesmen. Dari hasil asesmen anak. Nah, dari hasil asesmen anak secara garis besarnya itu kita letakkan ada di kondisi awal. Nah, kalau asesmen lengkap di mana? Nanti ada form sendiri. Profil yang lengkap bagaimana? Ada form sendiri gitu, terlampir atau bagaimana. Berikut untuk kompetensi inti. Kompetensi inti ini tidak perlu lagi ditulis di RPP. Jadi kompetensi inti ini sudah ada di silabus, gitu, ya, sudah ada di silabus. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, oke. Penulisan indikator pencapaian kompetensi, boleh seperti ini, 3-3 dulu semua, kemudian 4-4. Boleh 3-4-1, 4-4-1. 3-4-2, 4-4-2. Menunjukkan bahwa 3 dan 4, KD 3 dan 4, aspek pengetahuan dan keterampilan itu mengajarkannya tidak boleh dipisah. Itu satu. Jadi juga mengajarkan pengetahuannya dan keterampilannya. Gitu. Ya. Jadi ada maksudnya penulisannya ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Oke. Ada perkembangan bahwa penulisan dengan kata secara benar ini sulit diukur, sulit dicapai. Jadi saya rasa kalau dalam keterampilan misalnya membuat rainbow juice sesuai prosedur pembuatan, berarti sesuai dengan langkah-langkahnya itu. Mungkin dihindari dengan kata dengan benar. Berikut materi pelajaran. Materi pembelajaran ini sesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu buat. Nah, indikator di sini ada menyebutkan alat-alat. Alat bahan urutan resep. Nah, ya, alat bahan urutan resep. Nah, berarti di materi pembelajaran juga alatnya apa, bahan apa, urutannya, resepnya bagaimana, urutannya apa saja. Dibuat secara singkat itu, kalau perlu diberikan gambar, tampilkan gambar di materi pembelajaran. Mungkin lebih baik di materi pembelajaran, tidak di langkah-langkah pembelajaran. Gitu ya. Kalau di langkah-langkah pembelajaran nanti jadi banyak sekali. Tapi di materi pembelajaran itu sudah tuliskan sesuai dengan indikator yang akan dicapai
Kalau hari itu akan mengajarkan bahan minuman, berarti di materi ada bahannya apa saja. Kalau akan mengajarkan juga alat-alatnya dan resepnya, ditulis juga resepnya. Di sini ditulis secara singkat, tidak terlalu panjang. Ini untuk RPP yang masih ini ya, bukan yang RPP yang 1 lembar istilahnya saya. SD RPP 1 lembar itu ada lembar berikutnya gitu ya. Kemudian metode pembelajaran. Nanti yang akan bertanya silahkan dicatat, saya jelaskan secara cepat ya, karena waktunya juga mepet ini ya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran memang banyak metode. Nah, pertimbangkan waktunya. Kita akan mengajar saat itu 1 hari, 1 pertemuan, berapa JP, berapa menit. Kalau waktunya hanya JP atau ada yang 4 JP gitu ya, itu sekian menit. Nah, metode pembelajarannya apa? Cukupkah Bapak Ibu membuat atau menggunakan seluruh metode ini dalam 1 pertemuan? Loh Bu, kalau misalnya di dalam pertemuan itu kan ada tanya jawab juga, itu kan metode tanya jawab. Kemudian kan ada pemberian contoh, itu kan demonstrasi, iya. Kemudian kan ada penjelasan, itu kan ceramah. Kemudian kan juga ada pemberian tugas, itu kan juga penugasan. Nah, bagaimana itu? Benar, dalam proses pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu harus fokus pada saat itu pembelajaran kita menggunakan metode yang mana? Fokus dari yang paling dominan saat itu. Oh, saya akan memberikan metode demonstrasi. Ketika Bapak Ibu memberikan metode, melakukan metode demonstrasi, apakah tidak boleh bertanya anak-anak? Misalnya, anak-anak, Bu, saya bertanya, oh nanti dulu, nanti itu di bagian metode tanya jawab. Enggak seperti itu ya. Ketika akan kita hari ini kita akan demonstrasi ya, anak-anak lihat kemudian ikuti. Nah, enggak seperti itu juga ya. Seperti Baik, juga Bu. dalam Mohon maaf Bu, waktunya sudah ya, habis. oke. Ya, waktunya mepet ya. Baik, kemudian untuk media sudah oke, alat dan bahan, sumber pembelajaran oke, langkah-langkah sudah. Ya, baik. Saya hanya membahas yang itu Pak Irfan untuk metode, kemudian juga untuk penilaian. Satu lagi, penilaian adalah penilaian, di sini adalah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penulisannya Bu Putri itu sikap dulu, baru pengetahuan, setelah itu keterampilan. Saya rasa itu dari saya, masukannya. Monggo Pak Irfan, silahkan Baik Ibu, dilanjut. Silahkan terima kasih Ibu Leli atas penyampaiannya. Sama. Ya, selanjutnya akan ada penyampaian berikutnya karena waktu kita singkat Bapak dan Ibu. Langsung saja kepada Pak Tony, saya